وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Hikmah, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Ibn Qasim al-Ghazi wa Syekh Abi Suja'i. Kana syayuni laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat ya. Halaman 18 di tengah-tengah itu. Kemarin sampai kita rukun yang kelima, yaitu ruku ya. Sekarang yang ke-6. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wasadisu, yang keenam ya. Ai min arkanis shalah 18. Rukun yang keenam dari 18 rukun-rukun salat. Yang pegang kitab sudah ketemu, baris ya udah.
Wasadisu dan yang keenam, ya, ketika kita sudah ruku, yang keenam at-tama'ninah, ya. Apa itu tama'ninah? Wa hiya sukunun ba'da harakatin, ya, fihi ay ar-ruku. Tama'ninah adalah dia diam, ya, setelah gerakan ruku. Ya, setelah dia ruku, Allahu Akbar, ya, habis ruku dia langsung bangun, ada diamnya dulu tuh, ya. Wal musannifu yaj'alu tama'ninata fil arkan ruknan mustaqillan, ya. Pengarang kitab menjadikan rukun tama'ninah ini, ya, dalam rukun-rukun ini merupakan rukun yang terpisah. Wa masya alaihi an-Nawawi fi tahqiq. Demikian juga Imam Nawawi juga sama, ya, menjadikan rukun dia bagian yang terpisah, rukun yang terpisah. Fi tahqiq sebagaimana dalam kitab tahqiq. Wa ghairul musannif yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan. Ya, ada lagi pendapat lain ghairul musannif. Berarti ghair bukan musannif pengarang kitab ini, ya. Beliau mendapatnya apa? Merupakan hay'ah tabi'ah lil arkan. Gerakan yang mengikuti rukun-rukun. Jadi di sini ulama ada yang berbeda pendapat tentang tama'ninah itu. Apa sih tama'ninah? Dia diam sebentar daripada setiap gerakan-gerakan kita. Setelah ruku Allahu Akbar, ya, kita baca doanya, bisa di situ diam dulu. Sami Allahu liman hamidah. Itu ada tama'ninahnya tuh, jangan. Ya, katanya dalam sholat juga ada maling, dia nggak pakai tama'ninah. Nah, ulama ada berbeda pendapat, ada yang juga, ya, tidak sepakat dengan Imam Nawawi dan Imam Abu Suja'i atau Al-Ghazi bahwa tama'ninah, ya, mereka katakan bentuk gerakan yang mengikuti kepada rukun-rukun, ya. Sementara musannif kitab mengatakan tama'ninah adalah ruknan mustaqil, rukun yang tersendiri. Jadi dihitung dia ruku, ya, 5, tama'ninah 6. Ada yang mengatakan enggak, tama'ninah bagian daripada rukun-rukun, ya. Berbeda pendapat, berkah rahmat. Kemudian yang ketujuh, rukun daripada rukun-rukun salat, ar-raf'u minar ruku'i, ya. Rafu apa? Bangun dari ruku. Dengan ruku gini, ya, sami Allahu liman hamidah. Wal i'tidal, berdiri dengan tegak. Qa'iman 'alal hay'ati, artinya berdiri, ya, 'alal hay'ati, atas gerakannya, tubuhnya. Allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi, ya, yang adalah sebelumnya, adalah atasnya sebelum ruku. Min qiyamin qadirin, bagi orang yang berdiri, mampu berdiri, ya. Wa qu'udin 'ajizin 'anil qiyam, dan bagi orang yang duduk kagak mampu berdiri, tetap juga dia ada yang namanya i'tidal. Cuman namanya orang kagak mampu, ya, sebisanya dah, ya.
Wathaminu, dan yang ke-8 at-tama'ninatu fihi ay al-i'tidal. Ya. Karena tadi beliau mengatakan tama'ninah merupakan rukun tersendiri, makanya disebutin tetap setiap gerakan ada tama'ninah. Yang ke-8 at-tama'ninatu fihi ay al-i'tidal. Ya, adanya diam sejenak, diam sebentar di dalam i'tidal. Dalam ketika kita sedang berdiri tegak. Wattasi'u, dan yang ke-9 as-sujudu marrataini fi kulli rak'atain. Ya. Ini juga merupakan rukun salat. Yang namanya rukun kalau kita tinggal kagak sah salatnya. Ya. As-sujudu, sujud berapa kali? Marratain. Kalau kita salat 2 kali sujud. Ya, dari mulai i'tidal Allahu akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Kemudian di antara 2 sujud lalu sujud lagi. Nah, jadi sujud marratain fi kulli rak'atin. Ya. 2 kali sujud katakanlah pada setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratan. Ya. Paling sedikitnya itu sujud katanya mubasyaratan. Nah, ini ya. Langsung wad'u jabhatil musalli. Apa jabhah ini? Jidatnya nih. Ya. Meletakkan jidatnya si musalli. Mau dia sujudihi. Di mana tempatnya? Di tempat sujudnya. Minal ardi au ghairiha, di bumi atau di selainnya. Itu yang aqallunya. Nah, jadi ibadah itu nanti ada yang aqallu, ada yang akmaluhu. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya sujud itu ya ayyukabbira lihuwiyatin lisujudi. Dia bertakbir. Ya. Kayak tadi itu kita tanpa ngangkat tangan. Tapi i'tidal kan? Kemudian mau sujud Allah, sambil bertakbir. Ketika huwiyah itu apa? Pengen nurunin, ya, turun. Pas mau turun, sujud, dia mengucap takbir. Jadi ya. Jadi yang sempurnanya sujud adalah ayyukabbir, dia bertakbir lil huwiyati, untuk ya turun lis sujudi, sujud. Bila raf'i yadaihi, tanpa ngangkat kedua tangan. Jadi bapak-bapak, ini nanti ada lagi sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Enggak semuanya angkat tangan, enggak. Ya. Kalau kita dari rakaat pertama bangun itu enggak pakai angkat tangan. Habis tasawuf pertama banget angkat tangan. Nah, itu perlu ilmu tuh. Kalau kagak ngeliat orang luang salah angkat. Lalu nanti mau sujud, pertama kali yang turun tangan dulu apa dengkul dulu. Nah, ini perlu ilmu fikih. Kan Nabi bilang apa? Shallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana saya. Jadi kita ngikutin Nabi. Ini dibimbing nih, ya. Sempurnanya sujud, dia bertakbir untuk turun, untuk sujud, ya, bila raf'i yadaihi, tanpa ngangkat kedua tangannya. Enggak Allahu akbar, enggak. Ya, langsung aja. Tapi bersuara tetap, tapi kagak usah angkat tangan. Allahu akbar. Wa yada'u rakbataihi. Nih, susut Pak. Pertama kali naruh dengkulnya. Nanti di kitab lain dikasih penjelasan tuh. Ketika naruh dengkulnya jangan seperti onta turun, dia pengen tuh itu yang berhenti, bruk gitu, nggak boleh. Ya, ada hadisnya. Jangan begini nih. Orang sujud, biasanya anak-anak yang bercanda. Bruk. Nggak boleh. Ya, turunnya emang dengkul dulu, tapi teratur. Tangan baru
jidat, baru hidung tuh. Tangannya dimantepin baru. Nah, gitu. Jadi semuanya perlu ilmu ya, enggak asal-asalan. Ada bimbingannya. Itu baru bersifat zahiriyah. Belum batiniahnya. Di setiap gerakan selalu menghudurkan hatinya bersama Allah. Ya. Karena berapa banyak orang katanya sholat nggak dapat apa-apaan. Rukunya udah bener, sudah kaya bener, tapi pikirannya ke pasar terus. Ya, pikirannya ke kantor terus. Jadi wa yada'u raqbatayhi, dan dia meletakkan kedua lututnya. Tsumma yadayhi, baru tangannya. Jadi jangan tangan dulu. Emang ini juga sih ya, ada juga yang orang yang mungkin badannya susah kali ya, agak bukan. Dia begini. Nggak susah. Jadi dia tangan dulu baru dengkul. Kalau urutan yang diajarkan, dengkul dulu baru tangan, ya. Summa jabhatahu, kemudian baru jidatnya nih. Ya. Nanti juga ada ukurannya, bukan hanya sekedar nempel doang, bangun lagi. Atau miring seperti orang Yahudi pengen ditimpain gunung. Summa yadaihi, baru tangannya nama mantap. Summa jabhatahu, summa kemudian nih jidatnya. Wa an fahu, dan hidungnya. Hidungnya juga harus nempel ke bumi, begitu. Ya. Jangan salah juga, ada orang hidungnya dulu nempel, jidatnya kagak, enggak. Ya. Gitu. Paham ya? Apa Bang Mulis praktekin? Wal asyiru, dan yang ke-10 at-tama'ninatu fihi, ya, ada diam sejenak, fihi ai as-sujud, di dalam sujud. Artinya jangan habis sujud langsung bangun. Bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi, ya, sekiranya dia mendapatkan tempat sujudnya. Sikla ra'sihi, ya, karena berat palanya tuh, menurut kadar berat palanya. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi. Kagak cukup, artinya kagak boleh tuh imsasu, ya, ra'sihi. Ibaratnya sekedar nempel doang, imsasu nempel, lamsa. Nempel kepalanya mawdi'a sujudi, pada tempat sujud. Misalnya gitu, misalnya bumi ya. Enggak boleh. Harus benar-benar terasa. Terus hidungnya nempel juga. Ya. Bal yatahamalu, ya, tetapi yatahamalu, ini syarahnya disebutkan aibil jabhati faqat, artinya jabhanya harus benar-benar nempel, gak boleh hanya sebentar doang, ya. Bihaitsu law kana tahtahu, seandainya di bawahnya itu ada kapas, masalan contohnya itu, ya, langkabasa, ya, itu akan terasa ketekan begitu. Wa dhahara atharuhu, dan ada bekas asarnya, ala yadin, atas tangan, law furidat tahtahu, seandainya diperkirakan di bawahnya itu ada kapas. Wal hadi asyara, yang ke-11, al-julusu baina sajdatain. Nah, ini penting nih. Duduk di antara dua sujud. Nah, ada bacaannya nih. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Sawa'un shalla qa'iman aw muttaji'an. Sama aja apakah dia salatnya dalam kondisi berdiri atau salatnya dalam kondisi berbaring. Ya. Wa aqalluhu, ini paling tidaknya, sedikitnya, sukunu ba'da harakati a'dha'ihi, ya,
Ada diamnya setelah gerakan anggota tubuhnya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya yang namanya sujud di antara duduk di antara dua sujud adalah az-ziyadatu ala dzalika. Ditambahin lagi tuh atas tadi. Artinya lamaan dikit. Ya. Bid-du'ai, dengan ditambahin dengan membaca doa al-warid yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Nah, Bapak-bapak sudah hafal belum? Sudah hafal ya? Baca apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Jadi di keterangan sini disebutkan waza, asalnya sahih, ya, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, anak Aisyah, doanya hanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7. Wazadal Ghazaliyu, Imam Ghazali, ya, menambahkan wa'fu anni. Jadi enggak apa-apa baca 8-8-nya biar lengkap. Ini muatan doa semuanya. Jadi sebetulnya esensi doa sholat juga di sini juga. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, sayangilah saya. Ya Allah, perbaikilah keadaan saya, ya Allah. Lagi susah banget nih, perbaiki ya Allah. Warfa'ni, ya Allah, angkat derajat saya, ya Allah. Warzuqni, ya Allah, beri kami rezeki. Wahdini, ya Allah, beri kami petunjuk. Wa'afini, ya Allah, beri saya kesehatan, ya Allah. Baru wa'fu anni, dan maafkanlah saya, ya Allah. Itu. Jadi selama-lamanya, sesempurna-sempurnanya duduk di antara dua sujud, baca itu. Kemudian ada lagi, ya, wazadal mutawalli ayatan. Kemudian juga Imam Mutawalli menambahkan, ya, boleh juga ditambahin Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Ini boleh hafalin tuh. Kan kita biasanya hanya baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sudah akmal sujud. Boleh juga ditambahin Rabbi habli qalban taqiyan. Ya Allah, berilah kepadaku hati yang takwa, naqiyan, hati yang bersih, minasyirki, daripada syirik kepada Allah, barian, yang bersih, ya Allah, ya, la kafiran, enggak ada kekafiran, wala syaqiyan, dan tidak ada kesengsaraan. Nah, itu boleh ditambahin doa itu. Apalin? Ikutin. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Ya, hafalin, ulang-ulang, ya. Jadi kita tambah ilmu, tambah amal. Bapak-bapak, kalau kita lebihin lagi duduk di antara dua sujudnya, lebih lagi daripada dua tadi, batalat salat, nggak boleh. Jadi kalau seandainya menurut panjangin, cukup itu aja. Baca Rabbil firli sama tambahan doa yang tadi. Kalau ditambahin lagi, ya tambahin lagi doa baca yang lain, batalat salat. Nah, kata gitu. Jadi cukup itu aja. Jadi biar ada bedanya nanti antara dua duduk di antara itu dengan duduk tasyahud akhirnya. Kemudian falau lam yajlis bainas sajdatain. Nah, bagaimana seandainya dia kagak duduk di antara dua sujud? Nah,
bal sara ilal julus aqrabu bal sara ilal julus aqrab. Tapi malahan dia ya lebih dekat kepada mau selesainya salat. Artinya sudah mau langsung sujud duduk tasyahud akhir, lam yasih, tidak sah dia salatnya. Wasani asyara, yang ke-12 at-tama'ninatu fihi. Berarti didai al-julusu baina sajdatain. Ada tama'nina, diam sebentar di dalam ya sujud, dan di dalam duduk di antara dua sujud ya. Kalau saya suka begini, habis kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada jedanya, jangan belum wa'fu anni udah sujud lagi. Paham ya? Bapak pernah enggak? Doanya belum selesai udah pengen sujud duluan. Habisin dulu. Wa'hdini wa'afini wa'fu anni. Baru Allahu akbar. Itu cakep. Jangan belum wahdini wa'afini Allahu akbar. Niat di dalam hatinya ketinggalan. Ya. Baik. Wasalisa asyara, yang ke-13 al-julusul akhir. Nah, ini julus akhir, duduk terakhir. Ai alladzi yaqibuhu as-salam, ya. Duduk yang mengiringi salam. Warabi asyara, dan yang ke-14 at-tasyahhudu fihi. Nah, baca tasyahud fihi di dalam julus yang akhir. Ai al-julusul akhir, artinya duduk terakhir. Wa aqallu tasyahud, nah tasyahudnya yang paling ringan, yang paling pendek ya. Cukup baca at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin ya. Ini uslub, ada yang begini ya. Kalau kita baca di kitab yang besar-besar ada beberapa macam. Bapak-bapak boleh memilih ya. Yang kita sudah baca diajarin oleh guru-guru kita sejak kecil itu udah bagus, lengkap ya. Baca bareng-bareng, jangan lupa at-tahiyatul mubah salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka assalamu alayna salihna. Sampai itu solihnya dapat juga ya. Jadi itu yang kita baca. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup segitu ya. Agak baca wa alihi, keluarganya. Malah ada bimbingan pas asyhadu an la ilaha illallah, pas naiknya nih asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita lihat juga pas wa asyhadu anna muhammadan, di sini mim gitu ya. Ini enggak ada keterangan di sini. Taib wal khamisa asyara, rukun yang ke-15 as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu fihi ya. Rukun yang ke-15 bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Ai al-julusul akhir, duduk yang terakhir ba'dal firaghi min at-tasyahud, setelah selesai daripada membaca tasyahud. Jadi habis baca yang tadi tuh lanjutin dah selawat ya. Selawatnya yang mana nih? Yang panjang atau yang pendek? Ya. Wa aqallu salati 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, salawat yang paling pendek ya
kepada Nabi cukup boleh Allahumma salli ala Muhammad boleh. Atau yang paling bagus baca salawat Ibrahimiyah ya. Wa asy'ara kalamul musannif ya. Pernyataan musannif ini asy'ara artinya memberikan pengertian anna salata 'alal ali la tajibu, bahwa berselawat kepada ali. Perhatiin, ali artinya keluarga ya. Kan kita selawatnya kepada Rasulullah ya. Ini pakai wa alihi berarti kepada keluarganya. Yaitu hukumnya kagak wajib. Wa huwa kadzalika bal hiya sunnah. Ya, tapi dia hukumnya menjadi sunnah. Sunnah jangan diremehkan. Sunnah doang. Jangan. Justru kita pengen dekat sama Allah lewat bab sunnah. Ya. Hal-hal yang menambal kewajiban kita adalah di sunnah-sunnah. Ya, sunnah itu ya, menunjukkan kita cinta menabi, ngikutin Nabi. Dalam kitab Haqaiq ya kita baca itu setiap minggu Ahad pertama subuh di Masjid Al-Muqarrabin. Ya, orang yang meremehkan sunnah nggak mendapatkan nanti ya syafaat Nabi, nggak mendapatkan nanti qudwah teladan Nabi. Jadi dengan sunnah itulah terbuka ilmu, cahaya, kebaikan, keberkahan. Ya. As-sadisa asyara, rukun yang ke-16 at-taslimatul ula ya. Salam, mengucap salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah ya. Wa yajibu iqa'us salam halal qu'udi, dan wajib mengucapkan salam ketika duduk. Wa qalluhu, yang paling sedikitnya assalamualaikum ya. Yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali? Marrah wahidah, satu kali aja ya. Wa akmaluhu, yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah marrataini, dua kali, yaminan wa shimala ya. Contoh nih disebutkan dalam hal Bapak Ibu misalnya sholat ada sesuatu lah terburu-buru atau nahan perut belepok, ini pas ini innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, sah enggak? Sah ya. Apa yang sempurnanya tambah lagi assalamualaikum warahmatullah ya. Ini bagusnya ininya kelihatan ke belakang, tapi ininya enggak boleh pindah, ini tetap harus jihatul Ka'bah. Dadanya, palanya doang ya. Wasabi'a asyara, yang ke-17. Tadi rukun ada berapa semuanya? 18. Sekarang yang ke-17. Niyatul khuruji minas shalah. Ada tambahan katanya, rukun yang ke-7 dia niat keluar dari salat. Ya. Ini nanti ada berbagai pendapat. Wa hadza wajhun marjuhun. Ya, pendapat ini katanya pendapat yang kuat. Wa qila la yajibu dzalika. Ada juga yang mengatakan kagak wajib tuh niat keluar dari salat. Niatul khuruj, kagak wajib niat keluar dari salat. Wa hadzal wajhu huwal asahhu. Pendapat yang kedua ini kagak wajib niat keluar, ini pendapat yang asah, yang paling benar. Karena setiap ibadah sama ibadah tanpa kita ini udah keluar sendiri aja, ya. Dengan kita assalamualaikum sudah selesai begitu. Fathamina asyara, rukun yang terakhir yang ke-18. Tartibul arkan. Rukun-rukun tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir harus tersusun berurutan, kagak boleh
acak. Kali udah jago banget sholatnya, main puter-puteran. Harusnya dia ruku, dia sujud duluan. Ya biasa orang belajar silat gitu kan. Asal jurus ketiga dia langsung keempat. Allah sholat kagak boleh gitu. Ya, kagak sah. Harus berurutan. Hatta baina tasyahudil akhir, ya, wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai juga antara baca di tasyahud akhir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan perkataan si pengarangnya, ala ma dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Artinya harus tertib urutannya, ya. Yustasna minhu, dikecualikan darinya, wujubu muqaranatin niyyah li takbiratul ihram, ya. Wajib membarengi niat pada takbiratul ihram. Itu dikecualikan tuh. Wa muqaranatil julus, dan ya ngebarengin duduk terakhir li tasyahud pada tasyahud. Artinya duduk yang akhir yang berbarengan, ya. Wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 18 rukun, ya, yang toma'ninanya dia terpisah, dijadikan rukun mustaqilan tersendiri. Wassalatu sunanuha. Sekarang masuk ke salat dan sunnah-sunnahnya. Nah, di sini nanti ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad, ya, ada sunnah sebelum salat. Qabla dukhuli fiha syai'an, ya. Sebelum masuk salat itu ada dua sunnah. Pertama al-adzanu, azan, ya. Ini kita di Fathul Mu'in udah lewat juga nih bab ini nih. Diceritakan di sini ada enggak? Awal mula sejarahnya azan, ya. Karena agama-agama yang punya, ada yang pakai lonceng, ya, ada yang pakai api. Kalau kita pakai azan, ya. Karena ada sahabat yang bermimpi diajarin azan, kemudian cerita Nabi, ya. Itu menjadi takrir. Wa huwa lughatan al-i'lamu. Azan secara bahasa, secara terminologi adalah al-i'lam. Apa i'lam? Mengumumkan, ya. Diumumin, sudah waktu masuk salat. Nah, itu tandanya dengan suara azan. Bapak-bapak lagi main bola, nonton bola. Pokoknya lagi pagi ada kesibukan. Kemudian dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu i'lam. Ya, pemberitahuan, informasi, ya, telah masuk waktu salat. Wa syar'an, dan secara syariat dzikrun makhsusun, ya, menyebutkan lafaz-lafaz yang khusus, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir, ya. Bidukhulil waqti lil i'lami, untuk menginformasikan, memberitahukan, mengabarkan, bidukhulil waqti, masuknya waktu salat, ya. Sudah hafal semua azannya di sini? Ibu-ibu kagak hafal azan gak apa-apa, tapi qomat harus hafal qomat. Jadi walaupun sholatnya sendirian di rumah, bagusnya tuh, ya, paling enggak jangan tinggalin qomat, ya. Ibu mau sholat zuhur di rumah, tetap qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, ya. Baik. Jadi menurut syariat, azan adalah penyebutan yang khusus untuk menginformasikan masuknya waktu salat, ya, bidukhuli waqti salati mafruḍah, masuknya waktu salat wajib. Wa alfazuhu masna, nah, lafaznya diulang dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini bapak-bapak kalau dilihat nyebut Allahnya ada yang pendek, ada yang panjang.
Ya, saya menulis tipis tentang zikir Allah, lafzul jalalah. Ya. Zikrul a'zam. Orang zikir Allah ya nyebutnya Allah boleh. Allah boleh. Jadi nyebut pendek boleh, panjang boleh. Iltifat hatinya ke Allah. Yang panjang itu suara-suara azan panjang. Bapak-bapak pas turun dari tangga jatuh Allah. Pendek nyebutnya Allah. Iltifatnya ke Allah. Artinya ya Allah lindungin saya. Ya. Lafaz Allah dibuang. Allah ada berapa huruf tuh? Ya. Dibuang yang pertamanya, tinggal lillahi. Kita kembali ke lillahi ma fis samawati wa ma fil. Dibuang lagi lam yang dibuang lamnya, tinggal lahu mulkus samawati. Tinggal hu. Nah, lafaz Allah ini lafaz yang jami'un bi asma'i wa sifati. Lafaz yang menggabungkan asma dan sifatnya Allah. Ya. Kalau salat kagak boleh diganti mana? Allahu akbar. Kagak boleh Ar-Rahmanu akbar, Al-Latifu akbar. Kagak boleh, khusus hanya aidzat lil ma'bud. Nah, zat yang untuk disembah. Ya. Illa at-takbir, kecuali takbir. Wa awwaluhu, dan yang pertamanya fa arba'un, 4 kali. Jadi kalau takbir 4 kali, yang lainnya 2 ya. Wa illa at-tauhid akhiruhu fawahidun, dan kecuali juga yang terakhir la ilaha illallah ya. Itu hanya 1 kali. Paham enggak maksudnya? Dalam lafaz azan itu banyakkan dibaca dua hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah gitu. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dua. Kecuali pertama Allahu akbar itu 2. Allahu akbar, Allah 4 gitu. Ya. Dan yang kalimat tauhid yang terakhir, Muhammadur Rasulullah terakhir. Wal iqamatu, nah yang kedua iqamat. Jadi ya, sunnah sebelum sholat itu yang pertama azan, yang kedua al iqamah. Wa hiya masdaru ya aqama. Kata iqamah secara lafaz menurut tinjauan nahwu atau sharaf lah ya. Ini adalah masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqamah. Ya. Masdar itu lafaz yang ketiga dari fi'il madi. Aqama yuqimu iqamah. Paham? Jadi yang kedua adalah al-iqamah. Iqamah wa hiya masdaru aqama. Kata iqamah itu adalah masdar dari lafaz aqama. Aqama fil madi, mendirikan. Aqama yuqimu iqamatan. Ya. Seperti apa contohnya? Jalasa yajlisu julusan. Itu namanya masdar. Ya. Ya, saya mulai Rabu depan di pondok pada Isya, habis ngajar dari Al Barokah jam 8 sampai 9.30. Mulai lagi kajian nahwu, lughah, ya, bahasa. Yang mau ikut boleh ke pondok ya, gratis, enggak bayar. Belajarnya gratis, asal sungguh-sungguh. Ya. Kata Syekh Ali Jum'ah, orang yang menguasai bahasa Arab biqawaidiha, dengan kaidah-kaidahnya dengan baik, maka dia pikirannya itu akan sempurna, bagus. Kata-katanya pun akan baik. Ya. Karena dia sudah berbahasa Quran langsung, berbahasa hadis. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau sudah bisa kuasai bahasa Arab, semuanya berhubungan dengan bahasa Arab.
tafsir bahasa Arab. Ini fikih bahasa Arab. Ya. Hadis bahasa Arab. Maka dulu kiai saya kalau ke Mesir udah ambil jurusan adab aja, lughah, sastra itu. Nanti bisa baca semua kitab. Betul juga saya rasakan itu ya. Di tengah jalan saya pengen juga tuh pindah ke jurusan tafsir, hubungin Amit kuliah. Dikasih nasihat. Ya bani ana zayyak, ay ana zayyuku, ana mithluk. Wahai anakku, saya sama seperti Anda. Ana lughawi, saya orang lughah, orang bahasa. Saya orang sastra. Beliau bilang begitu. Dan sekarang saya menulis jurnal, koran-koran tentang ulumul islamiyah, semua ilmu saya tulis. Saya khutbah berbagai macam di sini saya sampaikan. Saya ngajar tafsir, hadis, lughah, macam-macam. Ya. Baru saya tersadar, oh iya. Nah, saya rasakan sekarang dengan perantara berkahnya bahasa, alhamdulillah saya bisa ngajar semua kitab. Ini taharus bin ni'mah, dalam semingguan saya 15 kitab saya ngajar. Macam-macam berbeda. Kenapa? Alatnya kita sudah punya. Ya. Nah, salah satunya saya mengarang buku 7 langkah memahami ilmu nahwu. Sama juga 7 teori sorof ada juga. Ya. Nah itu, jadi 7 Pak. Orang pertama ada 7 langkah yang harus dia lalui. Dia menghafal saja kaidah-kaidah nahwu dari misalnya Imriti, Jurmiyah, hafal hatta alfiyah, hafal belum tentu paham. Maka langkah yang kedua harus pahmul qawaid, memahami kaidah-kaidah. Sudah paham kaidah-kaidahnya, ngerti apa itu maf'ul bi, mubtada, khobar, sibuk jumlah, tapi bacanya belum tentu benar. Mana marfu'nya, mansubnya, majrurnya, majzumnya. Dia perlu tatbiqul qiraah, latihan baca, mentatbik baca. Dulu kami lama itu, Jurmiyah baca, Mukhtasar Jidan, Asmawi, Kaprawi, Kawakibud Duriyah, baru Alfiyah, begitu lama tuh, perasaan bertahun-tahun tuh. Ya. 3 tuh. Orang sudah bacanya benar nih, walaupun ini gundul dibaca jadi benar, ada berbaris, belum tentu paham. Dia perlu yang keempat, perlu mufradat, kosakata yang banyak. Nah, makanya ini kesempatan pas ini jatuh titus kosakatanya. Saya sudah menghitung, yang ngikutin pengajian saya semingguan aja dia hampir mendapatkan 5.000 kosakata dalam seminggu. Itu pencapaian terbesar, banyak itu. Ya, jadi kalau nanti Bapak pulang dihitung tuh berapa kosakata yang kita sudah, banyak banget. Ya. 5.000 terus lama penuh di sini. Itu baru mufradat. Nanti lokasi pemahaman, ya, hidayah, petunjuk, keberkahan. Lalu sudah ini yang kelima harus pahmul makru, pahamin bacaannya dengan baik. Baru terjemah harfiah, baru terjemah naklul afkar, ya. Nah itu jadi dah. Jadi buku terjemah, jadi ilmu yang disampaikan, gitu ya. Yang terakhir ya. Wa sunanuha ba'da dukhul fiha syai'an at-tasl awal wal qunut fi subhi wallahu alam bissawab, ya. Lazan ya. Semoga bermanfaat, berkah. Nanti kita lanjut lagi tentang berikutnya. Apa saya kalau berurusan enggak ya? Baca Al-Fatihah, semoga Allah berikan futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah. Selalu dapat bimbingan Allah, selalu dimenangkan dalam kita, ya, berlawanan dengan nafsu, dengan setan, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam kemenangan, dan selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Al-hadiniyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'ulumadin thumma nansaraha. Ya Allah, berilah kami kesehatan ya Allah, agar kami bisa mempelajari ilmu-ilmu Islam dan bisa menyebarkan ya Allah. Allahumma akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karim wal ilmi. Ya Allah, berilah kami kemuliaan, mudah memahami pelajaran dan mudah menghafal, sehingga kami hafal semua yang kami baca, semua yang kami dengar, baik Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.